Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Guys, pada kali ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu guru BK dari SMP Negeri 57 ya Bu ya. Selamat datang Bu Rina. Selamat pagi juga untuk semuanya. Siap. Terima kasih sudah hadir di studio mininya PNN Kota Surabaya. Pada pagi hari ini Bu, kita akan bincang-bincang terkait dengan kegiatan P4GN di SMP 57. Guys, mungkin sekedar untuk diketahui saja bahwa Bu Rina ini selaku guru BK ya Bu ya, yang BK banyak sekali menangani anak-anak pelajar yang bermasalah ya Bu ya. Baik mulai dikenakan remaja, mungkin juga masalah di rumah juga, bolos sekolah gitu ya Bu ya, termasuk dengan masalah narkotika. Bu, kalau boleh tahu siswa SMP 57 itu jumlahnya berapa ya Bu ya? Siswa SMP Negeri 57 untuk tahun pelajaran 2021-2022 740 dok. Oh, banyak juga ya Bu ya. Lumayan dengan 22 rombelnya. Wah, berarti ada 22 kelas ruang belajar ya Bu. Satu kelas berapa orang Bu? Kurang lebih 34, ada yang 35. Oh, hampir full ya Bu ya. Luar biasa. Jumlah gurunya? Jumlah gurunya 35. 35 orang. Nah, lokasi SMP Negeri 57 di mana Ibu? Lokasinya tepatnya di Siwalan Kerto Permai nomor 1, daerah di Wonocolo. Jadi Surabaya Karnival masuk lurus saja dok. Oh, daerah situ. Berarti dekat Korem itu ya Bu ya? Benar. Arah menuju tol. Tol Juanda. Mentok tol dok, itu sekolah kami. Perbatasan Surabaya Sidoarjo. Iya benar. Hanya dibatasi sungai. Iya, itu siswanya lebih banyak warga Surabaya atau warga Sidoarjo ya Bu ya? Mereka pandai menyiasati. Gimana? Karena mereka kalau rumahnya karakter pautahnya sungai ya dok, mereka pakai domisili. Sehingga memang mayoritas Surabaya. Yang Sidoarjo hanya 1%. Oh gitu, tapi ada juga ya Bu ya, warga luar kota. Oke. Bu Rina ini berprofesi sebagai guru sudah berapa tahun Bu? Saya mulai mengajar tahun 93, jadi praktis 93. Kurang lebih ya hampir 30 tahun Bu ya. 20-an lebih tahun. Ya. Luar biasa. Memang profesinya guru BK ya Bu ya? Iya dok, gak bisa berubah jadi dokter. Gitu. Kalau guru dari awal jadi guru tetap guru terus Bu ya. Sementara muridnya sudah jadi menteri gitu Bu ya, sudah jadi yang lainnya. Benar. Oke, karena guru ini pahlawan tanpa tanda jasa guys. Amin. Tapi sekarang lumayan ya Bu ya. Sejak ada TPP dan sebagainya sudah sejahtera ya Bu ya. Itu rahasia umum sudah. Rahasia. Siap. Bu, kalau kita boleh berbagi ya Bu ya ini ya, suka dan dukanya jadi seorang guru gimana Bu? Oke. Terima kasih dok. Tidak kita pungkiri bahwa kadangkala hidup itu pilihan. Betul. Jadi kita memilih apa yang akan kita perjuangkan. Sukanya ya kita bisa melampiaskan rasa sayang itu kepada sesama. Bentuk perhatian kepada anak-anak yang kita anggap sebagai anak kita gitu. Dukanya ya hampir sama dengan orang tua. Kalau tidak didengarkan apa yang kita sampaikan, menusuk di hati. Jengkel ya Bu ya. Marah tidak, karena kadangkala saya setiap kali mengatakan kepada anak, kalau kita pergi ke dokter karena sakit, obatnya tidak ada yang manis. Obatnya di dokter itu semuanya pahit. Tapi bisa menyembuhkan kamu. Sama dengan Bu Rina. Bu Rina ini obatnya ya pahit. Tapi bisa membuat kamu jadi anak baik. Itu resepnya dok. Sip. Ibu sudah pindah-pindah sekolah berapa kali Bu? Aduh, malu saya dok kalau mengatakan. Saya jebolan sekolah swasta. Jadi saya di sekolah swasta itu mulai dari pertama kali mengajar di SMP Stanislaus Residen Sudirman. Dari sana saya terus ke sekolah perhotelan pariwisata itu, terus ke Hendrikus, SMA Hendrikus, ke SMP Katarina. Terakhir di SMP Katarina itu saya sudah CPNS di SMP 41 dan SMA Santo Yusuf Karangpilang terakhir. Mentok ini mau pensiun ke 57. Udah lepas semuanya, tinggal ke 57. Sekarang berarti fokus di SMP 57 ya Bu ya. Loh, kok mau pensiun umurnya berapa Bu? Sudah 52 dok, sudah tua. Kelihatannya masih seperti 50. Aduh, ya, alhamdulillah puji Tuhan. Karena sering bertemu dengan pelajar ya Bu ya. Ajak awet muda terus, biasanya guru kan seperti itu Bu. Gitu, gak tambah sepuh, tua lah dok. Bu, selaku guru BK nih Bu ya, permasalahan yang paling banyak ditemui Bu di lingkungan sekolah itu pelajar yang seperti apa Bu?
Terima kasih dok. Sebelumnya saya pengen pamer dulu ya dok ya. Siap. Saya di sekolah manapun saya berusaha untuk menjadi apa ya istilahnya tidak asal memberi tapi teladan, contoh. Karena pengertian teladan itu pasti contoh. Kita melakukan dulu baru bisa memberikan ke anak-anak perintah atau arahan. Yang saya lakukan setiap kali di sekolah adalah saya mencoba untuk mengenalkan apa-apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh. Setelah itu baru kita bentuk satuan petugas. Saya di 41 dulu sekolah lama juga bentuk satuan petugas. Satgas ya satgasnya. Yang di sini saya juga bentuk satgas. Kebetulan namanya Teddy Penyu Aza. Artinya apa itu Bu? Itu artinya deteksi. T-nya itu deteksi. D-nya dini. Penyunya penyalahgunaan. Z-nya nafsa. Jadi karena kalau nafsa itu bisa narkotika, psikotropika, zat adiktif. Sehingga komplit gitu dok. Tapi bahasanya disamarkan ya Bu ya. Sehingga anak-anak tuh tidak merasa takut kalau ada satgas di sekolah yang terkait dengan masalah penyalahgunaan nafsa. Luar biasa. Ini strategi yang sangat menarik ya Bu ya. Tugas mereka pagi hari mereka berdiri di gerbang, memberikan salam senyum sapa. Kemudian mereka mencoba untuk ikut melebur dengan teman-temannya dan menjadi tempat curhat share. Jadi mereka saya ajari trik-trik atau mengenali bagaimana caranya. Oh ya temanku ini kok berubah, perlu kita dekati. Konselor sebaya gitu Bu? Beda dok, konselor sebaya sekarang nanti diganti dok. Kebetulan saya ikut ambil andil dalam modulnya. Jadi diganti pemantik, pembimbing, teman terbaik. Pembimbing teman terbaik. Jadi pemantik. Maret ini kita akan launching modulnya. Jadi modul 1 sampai modul 11. Siap. Gitu, luar biasa. Nah Bu, dengan terbentuknya satgas kan pasti kan istilahnya kan deteksi dini ya Bu ya. Yang paling banyak ditemukan itu permasalahan tentang apa Bu? Apakah masalah rumah tangga yang kemudian mempengaruhi anak tersebut dalam di sekolah, atau mungkin masalah kenakan remaja atau nafsanya itu sendiri Bu? Persentase selama saya mengajar hampir 20 tahun lebih, pasti rating di atas ekonomi. Ekonomi ya Bu ya. Jadi ekonomi itu pemicu utama. Iya, di mana-mana beberapa narasumber kita pasti memang, awal itu permasalahan ekonomi yang merembet ke masalah keluarga. Karena dari ekonomi itu pasti merembet. Kenapa kok datang terlambat? Karena tidak punya uang untuk naik angkot. Kenapa kok datang terlambat? Bapak saya Bu pinjam sepeda motor tetangga. Masih terlambat. Masih ada seperti itu. Ada yang memang dua orang tuanya tidak bekerja sama sekali, tidak ada penghasilan, akhirnya anaknya jalan kaki, jaraknya jauh Bu. Jadi kita benar-benar untuk masalah ekonomi menempati rating teratas. Kemudian baru masalah yang kedua adalah masalah keluarga dalam hal ya mungkin broken home. Atau mungkin menjadi bullying, korban bullying orang tuanya sendiri juga gitu. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya seperti ini. Ada kalanya maaf ya dok, orang tuanya angkatan misalnya ya. Nah dia menerapkan kepada anaknya pendidikan yang keras. Jadi kamu kalau salah harus mau push up sendiri, atau kalau tidak benar, misalnya ini anak perempuan dok yang klien saya merasa dituntut papa terlalu berlebihan Bu. Jadi kalau salah ya nyun sewu kadang ditampar atau diapakan, dan itu makanan sehari-hari sehingga membuat dia benar-benar kalau saya melihat anaknya menjadi kekerasan insecure ya, nah itu tadi membuat rasa tidak nyaman dan tidak merasa aman. Memang tantangan kita nih Bu, dari beberapa permasalahan juga yang kami petakan ya Bu ya. Permasalahan narkotika itu muncul karena lemahnya pondasi rumah tangga Bu. Salah satunya itu adalah agama, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Ini Bu. Dan ini sebenarnya guys ya, ini merupakan sebuah masalah yang dari tahun ke tahun selalu ada dan bahkan berkembang Bu. Benar dok. Seperti gunung es. Betul. Kalau seandainya setiap rumah tangga itu punya pondasi yang kuat, tidak ada masalah dalam rumah tangga, maka dengan sendirinya negara kita akan menjadi negara maju Bu. Ya kita berharap seperti itu sebenarnya dok. Betul. Nah dengan adanya permasalahan seperti itu kan tadi rating pertama ekonomi, kedua broken home. Kalau nafsa sendiri bagaimana Bu? Kalau nafsa cenderung yang saya tangani mulai dari saya mengajar dok, pertama memang cenderung
coba-coba rokok. Oh. Nah, merokok. Kemudian kita melihat levelnya. Merokok dalam artian rokok itu dia luru otis gitu Dok ya, menemukan otisnya bapaknya atau patungan. Nah, atau kemudian beralih ke vapor. Karena persepsi mereka vapor itu tidak berbahaya, bukan rokok. Nah, pemahaman ini yang perlu kita luruskan. Kemudian selain rokok, mereka mencoba untuk ngelem. Ini daerah pinggiran Dok, karena kan tidak punya fulus ya Dok ya. Betul. Yang murah tapi ya lem lah dengan pokoknya. Faktor ekonomi yang penting bisa mabok gitu ya Bu ya. Kemudian agak meningkat lagi pil koplo. Sudah mulai ada Bu pelajar SMP yang kena pil koplo? Yang saya temukan pernah saya tangani ada Dok. Jadi mereka belinya saya sempat curhat itu waktu di Gerudo itu di jembatan Suramadu itu ada outlet atau saya tidak tahu apotek atau apa. Mereka menjual satu cowok itu Dok harganya hanya 50.000. Pertama dia konsumsi 3, meningkat lagi. Akhirnya memang kita rehab. Ya rehabnya memang rehab tidak parah tapi memang itu perlu ditangani. Betul. Untuk tingkat pemakaian seperti putau, sabun dan sebagainya, kalau anak SMP saya kira hampir tidak ada Dok. Berarti pintu masuknya berawal dari rokok, terus meningkat sampai ke pil koplo. Padahal pil koplo itu jauh lebih berbahaya daripada narkotika yang lainnya kan gitu. Gitu ya Dok ya. Iya. Karena itu harganya mungkin lebih murah, kan dicampur sembarang kali. Nah, masalahnya itu gitu. Ya mungkin saya. Ya ini sekedar informasi guys ya untuk seluruh pemirsa di rumah bahwa yang diserang oleh narkotika itu kan cuma satu, sistem saraf pusat. Padahal anak usia dini ya Bu ya, generasi emas yang harusnya tumbuh kembangnya itu benar-benar ditata kan gitu ya Bu ya. Dicekokin oleh proxy war nih Bu, perang modern, perang pereman sumber daya manusia dicekokin dengan narkotika sehingga sistem sarafnya itu rusak secara permanen, maka dewasanya dia tidak bisa menjadi manusia yang produktif, yang logikanya bermasalah, analisnya bermasalah kan seperti itu Bu. Sehingga kita tetap menjadi negara yang seperti berkembang, tidak pernah maju-maju. Oke Bu, nah yang membuat Bu Rina ini tertarik ya Bu ya, tertarik menjadi penggiat P4GN di sekolah apa sebenarnya Bu? Saya itu kalau di sekolah dimanapun terkenal katanya jahat Dok. Gitu. Jahatnya gimana? Padahal kalau jahatnya begini, saya tuh tidak suka anak yang datang terlambat tanpa alasan yang jelas. Jadi saya mesti selalu standby 6:30 dit sudah berada di gerbang. Awalannya itu. Karena kalau kita disiplin maka kita bisa menolak. Istilahnya kita bisa tegas. Apapun yang ditawarkan kalau menurut kita itu nggak pantas atau nggak pas buat kita, tolak, katakan tidak pada segala sesuatu yang tidak benar. Melatih kedisiplinan ya Bu ya. Ketertarikan saya pertama begini, kita hidup di dunia itu tidak bisa terulang, hanya sekali. Kapan bisa kita mau berbagi hidup bermanfaat? Siapa yang memulai kalau tidak kita yang memulai gitu ya Dok. Kemudian tertarik saya kita dapat bonus demografi. Betul. Nah, 25 tahun ke depan ya inilah anak-anak SMP ini yang kita geluti setiap hari yang nantinya bisa menjadi salah satu calon pemimpin bangsa. Ini tugas kita Dok, berat memang. Tapi kita pasti dicatat nanti di sana. Jangan khawatir Dok, bonusnya banyak. Rewardnya banyak ya Bu ya. Sehingga kadangkala kalau saya merasa bahwa ini tantangan yang harus kita hadapi. Ini realita. Kalau kita melihat masyarakat yang lapisan atas ya itu aja hanya lapisannya doang. Di bawahnya sebenarnya permasalahannya banyak. Kita sebagai guru garda depan yang istilahnya punya kesempatan bisa cuap-cuap, bisa berbagi ilmu, berbagi informasi, mengapa tidak kita lakukan? Jadi saya memang concern di hal itu Dok. Di lono cerewet gak popo asalkan kamu jadi baik. Itu intinya. Itu bukan jahat namanya Bu. Itu orang yang sangat peduli terhadap terima kasih banyak. Keberlangsungan bangsa dan negara ya Bu ya. Memang luar biasa guys. Tempat yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, guru terajar Basuki Mowabeo ya Bu ya. Seperti motonya Jawa Timur ya Bu ya. Atau Kejar Dewantoro. Tuturi Handayani. Tuturi Handayani itu. Engarso Sungtulodo. Ing Mandya Mangunkarso Tuturi Handayani. Luar biasa guys. Oke Bu. Nah ini tadi Ibu sudah berbicara panjang lebar bahwa guru merupakan garda terdepan. Nah dalam setiap harinya Bu, pertemuan tatap muka berapa jam Bu? Kalau normal Bu ya, bukan pandemi ini.
Kalau normal untuk bimbingan konseling karena bukan mapel dok, maka kami sesuai dengan Permen triple one, jadi Apa nomor itu? 111 111 itu ada peraturan pemerintah dok. Itu harusnya BK masuk kelas 2 jam. Tapi karena kita terbentur tidak sama semua sekolah, maka ya kita menyelipkan materi-materi itu pada saat kita kadang mengisi jam kosong atau kemudian kita minta, kalau saya jujur kebetulan ngajar prakarya dok di 57, jadi dimintai tolong di tengah-tengah mengajar prakarya saya pasti menyelipi pesan-pesan moral itu tadi. Iya. Jadi tugasnya guru BK itu Bu itu mengajar masalah etika. Semuanya dok. Oh semuanya. Karena kita punya tahapan perkembangan anak. Seperti modul yang ada di pemantik. Pertama kita ajari aku dan Tuhanku. Hubungan dengan relasi yang di atas. Kemudian yang kedua diajarkan tentang norma dan moral. Yang ketiga diajarkan tentang bagaimana kita tahu bahwa kita ini perempuan dan laki-laki. Jadi tahu hak dan kewajiban. Yang keempat, sampai nanti diajarkan bagaimana mengolah menjaga diri kita. Kemudian menjadi seorang entrepreneur sejati. Dan yang terakhir 11 itu sekolah ramah anak. Wow, ada 11 tugas pokok ada ya Bu 11 ya. Modul. Iya, luar di biasa. pemantik. Itu dari kelas 7 sampai kelas 9 Bu. Ini kita khususkan ya untuk anak-anak yang kita tunjuk menjadi pemantik yang nanti bisa mendesiminasikan, menularkan ke teman-temannya dari kelas 7, 8, 9. Untuk kadernya kita ambil dari kelas 7 dan 8. Oke. Berarti Bu ya memang sangat tepat jika guru BK ini sebenarnya kalau sama BNN dilatih juga ilmu tentang konseling ya Bu ya. Harus dok. Harus ya Bu Harus. ya. Semoga nanti ada ya mungkin pemerintah daerah atau mungkin pemerintah provinsi atau bahkan pusat bersinergi dengan BNN untuk pelatihan guru BK se-Kota Surabaya. Amin. Karena kalau saya dengar ya Bu ya dengan apa Perda tadi Bu yang 111 itu apa? Perda itu apa Bu? Peraturan Menteri. Oh, peraturan Menteri Pendidikan. Oh, peraturan Menteri Pendidikan ada nomor 111 tahun. Ya. Waduh, tahunnya saya lupa. Iya, lupa kebetulan. Itu kalau kita lihat kan kalau guru BK tugasnya seperti itu berarti kan bisa jadi penyuluh nih. Kan gitu ya? Harusnya bisa, Dok. Bisa jadi penyuluh, terus bisa jadi konselor. Apabila terjadi permasalahan pada anak-anak kan pasti konselingnya sama guru BK ya, Bu. Iya, pastinya, seperti itu. Dok. Iya. Bisa jadi satu, Dok, sahabat. Sahabat juga, sahabat juga. Yang terpenting itu. Tapi kira-kira banyak nggak Bu siswa yang curhat dengan Ibu secara terbuka nih Bu ya? Kan pastilah rekan-rekan remaja itu apalagi usia-usia katakanlah kelas 9 ya Bu ya menuju SMA itu kan kadang-kadang tuh masa mohon maaf ya Bu ya nafsunya dan sebagainya kan lagi meningkat-meningkatnya nih Bu. Udah mulai kenal dengan pacaran, udah mulai kenal dengan kata sering keluar berdua nonton. Nah itu kan yang kadang-kadang orang tua pun kalau sibuk dengan pekerjaan anak itu juga tidak terkontrol. Alasannya les tapi ternyata les yang lain. Iya, itu sering nggak Bu ada yang curhat seperti itu Bu? Dok, makanya kenapa kok kita minta pemantik? Ada beberapa anak yang mereka malu karena anak SMP ini cenderung mencari jati diri. Betul. Mereka masa strum and drum gitu, abu-abu. Ada beberapa anak yang berani datang untuk konsultasi. Ada beberapa yang tidak berani datang dengan alasan yang macam-macam. Kita punya satu pemantik selain teman yang sebaya tadi, 2 kotak surat. Jadi kotak surat itu adalah kotak konsultasi. Tidak kalau langsung. Ya untuk anak SMP itu kan kadang mereka curhatnya pakai tulisan, Dok. Meskipun sekarang sudah zaman IT, WA, tapi kalau WA itu pasti kan dibaca orang lain, Dok. Ya. Tapi kalau surat itu yang membaca, kita akan membalasnya tanpa juga per surat. Ya pakai nama dong. Pakai nama. Balasnya gimana kalau tanpa Berarti nama? Ibu membalas memberikan solusinya dengan surat juga? Ya. Wow. Tapi kalau dirasa masalah itu urgent, maka kita langsung saat itu kita panggil. Oh gitu. Ya, jadi ada kartu pemanggilan konsultasi. Jadi untuk anak-anak yang di rumah di sana jangan pernah takut dengan guru BK. Guru BK itu sahabat kalian. Karena dimanapun kalian berada, ibunya itu memang guru BK. Kalau guru BK-nya cowok, Dok, berarti bapak.
Bapak. Kalau perempuan berarti gini ibu. Memang luar biasa, Bu. Guru ini merupakan orang tua yang kedua ya, Bu ya. Memang pendidikan yang paling utama di rumah tangga, di keluarga dulu. Di keluarga. Tetapi kan guru ini mengawal generasi muda mulai dari pagi sampai sore. Pukul 12. Sampai siang, Bu ya. 12.30 Dok. 25% sekarang ini 12.30. Kalau setiap harinya, kalau full itu jam 2 siang. Jam 2 Waktu siang. dulu masih mulai belum dari ada jam 7 ya, Bu ya. Corona. Setengah 7 Dok. Setengah 7. Loh, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Berarti 7 jam setengah. Nah, that's right. Luar biasa. Tapi 7 jam ngurusin anaknya orang ya, Bu ya. Iya, Dok. Kira-kira anak sendiri terurusin nggak, Bu? Semoga terurusi. Karena kebetulan anak saya udah besar semua. Alhamdulillah. Sangat luar biasa, guys. Ini merupakan sebuah peran seorang guru yang memang dalam 7 jam dalam sehari harus mendidik anaknya orang dengan berbagai macam karakter ya, Bu ya. Ya, Dok. Satu guru itu megang berapa orang sih, Bu, sebenarnya? Logika kalau dalam peraturan pemerintah satu guru itu 250 siswa. Kalau dulu 150 siswa, mungkin sekarang naik ya, Dok, 250. Tapi idealnya memang ya 150 kan menurut saya melihat permasalahan yang ada zaman sekarang, zaman now gitu, Dok. Satu guru megang 250. Perbandingannya begitu. Dengan berbagai macam karakter. Yes. Dan berbagai macam permasalahan. Yes. Stres nggak sih, Bu? Dokter melihat saya stres atau enggak? Kalau melihat ibu itu ceria, bahagia itu. Aduh, puji Tuhan. Saya tertarik. Kenapa kok tips awet muda dengan berbagai? Sudah punya cucu 1, Dok. Oh, ya Allah, luar biasa, Bu ya. Stres dikatakan stres. Manusiawi, Dok, karena kadang-kala BK itu juga manusia. Capeknya kalau orang tua tidak bisa kooperatif. Sudah kita hanya punya 7 jam nangani sekian anak. Kalau orang tua dipanggil untuk urusan putra putrinya beralasan yang macam-macam, wah itu yang buat BK stres. BK punya tujuan baik tapi anak dan keluarganya memandang tidak baik, itu stres, Dok. Tapi kalau melihat anak-anaknya berhasil, yang kelihatan kemarin kurang baik, saya nggak mengatakan nakal ya, Dok ya, nggak ada anak nakal, kurang baik, menjadi semakin baik, kepuasan tersendiri, bangganya ada kepuasan yang tidak bisa terbayarkan di situ, Dok. Bu, kira-kira nih ya, kan Ibu menanganin 250 siswa setiap hari loh, Bu. Nah, kan nggak mungkin semuanya manut kan gitu ya, Bu ya. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, anaknya sudah nggak kooperatif, orang tuanya juga nggak kooperatif. Itu emosi itu sering nggak terbawa ke rumah, Bu? Kadang-kala, Dok. Kadang-kala manusia itu saja. Tapi kalau di rumah saya malah diem. Terlalu banyak diem. Sudah capek ngomel di sekolah. Jadi kalau sudah di rumah ya sudah diem, bicara seperlunya seperti itu. Berarti kan guru ini mirip seperti artis ya, Bu ya. Dalam artian di saat ada masalah besar, di saat dia harus berperan sebagai seorang artis, maka dia harus tidak ada masalah apa-apa, kan gitu. Wah, luar biasa. Memang guys ya, profesi guru merupakan profesi yang khusus ya, Bu ya. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran tinggi lah, berjiwa besar ya kan, karena begitu si murid ini menjadi orang sukses, belum tentu murid itu ingat sama gurunya. Ya kan benar. Gitu. Benar ya, Bu ya, seperti itu. Kadang-kadang yang paling menjengkelkan kadang-kadang, Bu ya, waktu masih sekolah diramut, orang tuanya bahkan nggak peduli, karena broken home. Begitu besar ketemu di pasar nyapa aja enggak. Kan gitu, Bu ya. Tapi karena itu guys ya, ini kita harus cross check kembali bahwa orang tua selain orang tua kandung itu adalah guru. Kan gitu ya, Bu ya. Oleh karena itu bagi adik-adik pelajar, kalau ada permasalahan apapun yang terkait dengan diri kalian, jangan sungkan, jangan malu, datanglah ke guru kalian sebagai orang tua kalian di saat pagi ya, Bu ya, untuk menyampaikan, siapa tahu di situ ada solusi. Terima kasih banyak, Bu Rina. Sama-sama. Kalimat terakhir dari Bu Rima, pesan apa yang diberikan kepada generasi muda, Bu? Untuk anak-anak yang terkasih seluruh Surabaya khususnya, Bu Rina berharap kita ini sebenarnya tidak kalah dengan negara lain. Kebetulan Yun Sewu, Dok, saya pernah jadi delegasi ke Korea Selatan 1 bulan di sana. Sana itu merdekanya hanya terpaut 2 hari dengan negara kita. Mengapa kalau di sana negaranya sekarang bisa dikatakan maju, kita kok belum? Karena semuanya ada di tangan kalian. Kalian adalah demokrasi bonus untuk kita, generasi emas. Tunjukkan
menunjukkan bahwa sekarang saatnya untuk bisa berubah, menjadikan Surabaya bebas dari narkoba. Kalian adalah pelajar-pelajar yang hebat. Oleh karena itu, jangan menunda. Oleh karena itu, harus saat ini hadapi tantangan dengan senyuman dan semangat untuk perangi narkoba. Wah, terima Seperti kasih. itu. Semangat narkoba Bu ya. Surabaya wani lawan narkoba. Lawan narkoba. Terima kasih Bu Rina atas kajiannya. Sama-sama, Mohon maaf Dokter. atas segala kekurangannya. Dan Sama-sama. sampai berjumpa kembali guys di podcast berikutnya. Jangan lupa tetap standby di YouTube Sobat BNN Kota Surabaya untuk mendapatkan informasi-informasi dari narasumber yang hebat-hebat yang sangat luar biasa. Dan saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.